Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulmita Syafitri dengan NIM 2200588 yang ingin menjelaskan terkait dengan UTS perencanaan program diklat yang telah saya buat. Baik, bisa dilihat pada tabel pertama, yaitu tentang data identitas individu berdasarkan dari data di atas. Dapat dilihat bahwa masyarakat berumur sekitar 29 sampai paling tua itu 55 tahun. Sebagian besar latar belakangnya yaitu sampai SMA gitu atau SMK. Untuk mata pencarian sendiri bisa dilihat itu mayoritas petani. Baik, kita langsung ke tabel kedua tentang informasi kondisi masyarakat. Nah, dari informasi di atas dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan ini cukup baik, ada lembaga formal dan juga non formal. Untuk lembaga formal itu SMA saja yang tidak ada. Untuk lembaga non formal itu ada PKBM. Nah, untuk mata pencarian penduduk mayoritas itu petani, khususnya bertanam padi dan palawija. Untuk potensi alam sendiri cukup bagus, kesehatan masyarakat ini juga bagus, didukung oleh fasilitas kesehatan yang ada. Untuk adat istiadat ini cukup kental, tetapi untuk generasi mudanya masih kurang dalam mengikuti adat istiadat gitu. Sudah bukan kurang tertarik. Untuk fasilitas ibadah ini cukup banyak seperti masjid dan musola di setiap jorongnya, dan untuk kegiatan keagamaan itu masih rutin sholat berjamaah, wirid, pengajian, peringatan hari-hari besar. Lanjut ke tabel ketiga mengenai informasi dasar masalah kelompok sasaran. Dari informasi di atas dapat dilihat bahwasannya masalah itu baik dari individu dan juga masyarakat di Nagari Sungai Kamuyang. Dari aspek ekonomi, pendapatannya cukup tidak stabil karena bergantung pada hasil panen tadi. Untuk dari aspek sosial itu terjadi kesenjangan sosial. Untuk aspek budaya, masalahnya pada generasi muda yang kurang tertarik mengikuti acara adat istiadat. Untuk pada aspek pendidikan, masyarakat kurang kesadaran akan pentingnya pendidikan keterampilan seperti pelatihan. Untuk aspek politik itu masyarakat kurang partisipasi dalam pemilihan jorong di setiap nagarinya. Untuk keamanan sendiri cukup baik, tetapi pada akhir-akhir ini sudah tidak ada kayak ronda malam dilaksanakan. Untuk lanjut kita ke tabel yang 4, yaitu mengenai identifikasi kebutuhan belajar kelompok masyarakat. Berdasarkan tabel di atas, bahwasanya masyarakat Nagari Sungai Kamuyang ini perlu pengetahuan dan keterampilan terkait dalam hal pengetahuan tentang jenis-jenis hama dan juga bagaimana keterampilan dalam pengendalian hama seperti tikus dan burung itu. Kenapa saya memilih ini? Dan sumber belajar yang bisa mendukung kebutuhan belajar masyarakat itu adalah pusat pelatihan lokal seperti BKBM, video pembelajaran, buku tentang bagaimana pembasmian hama. Untuk tabel yang kelima mengenai identifikasi masalah, berdasarkan informasi dari identifikasi masalah di atas, masyarakat Nagari Sungai Kamuyang ini menghadapi beberapa tantangan, diantaranya kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang pembasmian hama tadi. Untuk kurangnya motivasi terhadap pentingnya mengikuti pendidikan lanjutan, dan juga kurangnya keterlibatan dan ketertarikan generasi muda dalam melestarikan budaya. Oleh karena itu, program yang ditunjukkan di atas yang di tabel ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang ada ini. Lanjut kita ke tabel yang 6, pemilihan berdasarkan skala prioritas. Setelah mengetahui masalah yang ada, lalu dilakukanlah pemilihan masalah berdasarkan skala prioritas. Di sini saya memilih masalah yang kurangnya pengetahuan tentang hama tadi. Alasan saya memilih ini karena sudah saya bilang tadi, mata pencarian mayoritas itu petani, maka saya rasanya perlu untuk mengkaji masalah ini lebih lanjut. Untuk tabel yang ke-7, yaitu mengenai proses rencana kegiatan berdasarkan
masalah tadi. Nah, tabel di atas dapat disimpulkan proses kegiatan program pelatihan strategi pembasmian hama padi dengan cara alami dan ramah lingkungan di Nagari Sungai Kamuyang dalam menghadapi masalah gagal panen dikarenakan oleh hama. Program ini akan dilakukan selama 2 bulan yang setiap hari Senin dan Kamis, yang bekerja sama dengan PKBM Yayasan Generasi Putih Bung Sukoto, dan juga hasil yang diharapkan dari program ini adalah para petani memahami jenis-jenis hama, dan juga untuk targetnya sendiri itu diharapkan program ini dapat membuat hasil panen para petani meningkat dari sebelumnya karena hama yang telah dibasmi tadi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.